Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kira asli ternyata palsu. Mungkin itulah kalimat yang pas disematkan untuk timnas Malaysia saat ini usai disanksi FIFA karena kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. FIFA selaku induk sepak bola internasional per tanggal 26 September kemarin secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia dan juga 7 pemainnya. Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM terbukti melakukan rekayasa dokumen terhadap 7 pemain naturalisasinya dan ini tentu melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dan manipulasi dokumen. Adapun ketujuh pemain itu adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alexandro Hevel Serrano. FIFA juga menyebutkan bahwa dalam proses pengajuan ketujuh pemain itu, FAM menggunakan dokumen yang dipalsukan agar bisa menurunkan pilar naturalisasi tersebut ke dalam pertandingan menghadapi Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu. Tapi begini teman-teman, yang lucunya ketika mereka dapat sanksi dari FIFA itu, mereka justru tuduh sana sini, kowar-kowar kalau ada sabotase lah, ada yang iri dengki lah. Padahal sebenarnya yang lakukan kesalahan ya mereka, tapi mereka justru menyalahkan orang lain. Ada dari Malaysia yang bilang ini Vietnam yang iri karena kalah 4-0. Kemudian ada juga yang bilang ini ulahnya orang-orang Indonesia karena tidak suka dengan Malaysia. Padahal sebenarnya ya kita tidak tahu menahu soal sanksi itu ya kan. Tapi mereka koar-koar sana sini. Jadi ya memang mereka ini selain ya tukang klaim ya juga tukang palsukan dokumen gitu. Jadi kalau ada yang bilang bule dinaturalisasi untuk bermain bola dengan mereka ya itu wajar karena mereka pakai pemain abal-abal. Bayangkan 7 pemain ini semuanya orang Amerika Latin loh yang dinaturalisasi sama mereka. Padahal sebenarnya mereka dijajah sama Inggris. Harusnya mereka punya pemain itu punya garis keturunan dari Inggris sana, bukan dari Amerika Latin. Tapi ini dari Amerika Latin, kan aneh begitu. Itu menjadi pertanyaan. Malaysia lagi-lagi nyalahin Indonesia soal sanksi skorsing pemain timnas mereka. Sini gue ceritain, dengerin sampai selesai ya. Ada seorang jurnalis di sosmed sebelah yang yakin banget kalau dalang dibalik terbongkarnya pemalsuan dokumen pemain Malaysia adalah Indonesia. Dia bahkan bilang gini, ada entitas asing yang berusaha meruntuhkan kebangkitan Malaysia. Dan lo tahu nggak siapa yang dimaksud? Dia adalah Prabowo. Ada lagi postingan yang bunyinya gini, kenapa FIFA awalnya menyetujui, lalu tiba-tiba berubah? Apakah ada yang mempengaruhi? Apakah pertemuan Prabowo dengan Presiden FIFA di New York ikut mengintervensi hingga akhirnya Malaysia dihukum? Nah, ini kebetulan juga. Memang pada tanggal 24 September kemarin, Prabowo sempat ketemu dengan Presiden FIFA. Entah membahas apa, tapi mereka nuduh pertemuan itu khusus untuk ngegagalin naturalisasi Malaysia. Waduh, makin ngadi-ngadi aja nih negara sebelah. Begini ya teman-teman ya. Tidak masuk akal sebenarnya dan tidak berdasar tuduhannya orang-orang Malaysia ketika presiden kita Pak Prabowo itu bertemu dengan Infantino itu membahas soal sepak bolanya mereka. Kenapa? Karena saya sepak bola Indonesia itu jauh lebih bagus dari Malaysia dan itu fakta loh dan tidak bisa dibantah oleh orang-orang Malaysia dari Malaysia sana teman-teman. Nah kemudian yang kedua, orang-orang Malaysia sendiri yang selalu berkoar-koar bahwa mereka punya pemain keturunan heritage ini memang ya garis keturunannya itu jelas ada darah Malaysianya. Tapi sebenarnya begini teman-teman, dari awal mereka naturalisasi 7 pemain ini sudah ada kecurigaan. Yang pertama, 7 pemain ini itu dinaturalisasi dalam waktu yang cukup singkat. Itu mungkin sekitar 2 minggu saja. Itu dibongkar langsung sama si Facundo Garces, bek andalannya mereka itu. Untuk menjadi warga Malaysia, dia bilang itu tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 minggu lah. Nah, kemudian keanehan yang kedua, 7 pemain ini langsung bermain bersamaan ketika menghadapi Vietnam. Bayangkan, 7 pemain ini itu bermain langsung waktu lawan Vietnam. Jadi ada keanehan yang menurut kita
ya tidak masuk di akal begitu. Pertanyaannya, apakah ketujuh pemain ini dinaturalisasi secara bersamaan atau seperti apa? Karena proses naturalisasi, apalagi perpindahan kewarganegaraan seperti itu, seharusnya kan membutuhkan data-data, dokumen-dokumen yang cukup rumit, iya kan? Nah ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia, itu justru terbalik. Indonesia untuk naturalisasi satu pemain itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi kita punya pemain-pemain ini benar-benar terverifikasi di FIFA. Jadi tidak ada pelanggaran seperti kesalahan dokumen dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, keanehan yang menurut saya ya tidak masuk di akal. Pemain-pemain yang mereka naturalisasi ini tidak pernah mereka tunjukkan dokumen-dokumen asli seperti ya foto bapak mamanya, darah ayah ibunya, kakeknya dari mana, seperti yang dilakukan sama Indonesia. Terkesannya itu sembunyi-sembunyi. Begitulah. Jadi kalau misalkan mereka itu naturalisasi, ya tidak seperti Indonesia lah. Tidak selengkap, tidak terperinci seperti Indonesia. Nah, mereka ini selalu menuduh ada orang asing yang mau sabotase mereka. Pertanyaannya, sehebat apa sih Malaysia, ya kan? Sehebat apa sih sepak bola mereka? Apakah lebih bagus dari negara lain jadi kita harus sabotase, iri dan dengki dengan mereka? Kan tidak juga. Nah ini mereka selalu mengada-ada, mencari kambing hitam untuk kesalahan yang mereka buat, gitu kan? Jadi ya sekali lagi untuk Malaysia, sekalianlah kalian itu naturalisasi juga Lionel Messi lah. Kebetulan dari Argentina kan. Kalau bisa itu. Jadi ya jangan asal tuduh menuduh, karena kalian sudah sering klaim, tetapi sekarang kalian juga asal nuduh. Jadi lengkaplah penderitaannya kalian itu. Gue itu dilaporin sama domba-domba gue. Ada 2 berita nasional. Tahu isinya apa? FAM Malaysia menuduh Coach Justin terlibat dari melaporin ke situ. Itu beneran Fam yang ngomong? Menurut 2 berita yang berbeda ini iya. Ini yang gue agak kaget. Dia bilang gue pernah melaporkan dulu, padahal itu kan gue baca dari berita satu, ya kan? Terus dibilang gue dekat sama Erick Thohir. Maka dari itu Erick Thohir ketemu ketua FIFA, mereka mengambil kesimpulan bahwa itu sama gue ngelaporin. I tell you what, gue gak pernah ngopi sama Erick Thohir. Hubungan kita murni profesional. Dia telepon atau dia WhatsApp, kita diskusi, that's it. Gue ini kan netizen kayak lu, kayak kalian yang nonton semua. Sehebat apa gue bisa ngelaporin ke FIFA tanpa bukti? Apa gue punya bukti apa gitu loh? Kan gak jelas. Bisa gue dilaporin. Bahkan ada berita, gue gak tahu bener atau enggak, ternyata itu dari orang dalam sendiri yang laporin. Orang Malaysia sendiri ngelaporin. Nah itu dia kan. Artinya kecurigaan saya dari beberapa hari yang lalu setelah viralnya surat sanksi dari FIFA soal sabotase yang mereka tuduh ke Indonesia dan Vietnam, ternyata betul. Ya kalian bisa nonton lah video saya semenjak FIFA mengeluarkan sanksi untuk Malaysia lah. Di situ saya bilang kalau sebenarnya yang melaporkan ke FIFA ini bukan orang Indonesia atau Vietnam, karena tidak ada urusannya begitu kan. Nah ini yang melaporkan ke FIFA itu orang Malaysia. Bisa saja ada pengkhianat di tubuh FAM itu yang tidak suka dengan cara-cara yang dipakai sama orang-orang FAM yang lain begitu, memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi ini. Iya kan, bisa saja seperti itu. Dan begini teman-teman, mereka tuh selalu beranggapan begini, loh ini kan 7 pemain sudah disahkan sama FIFA, sudah mendapat persetujuan dari FIFA. Sekali lagi kita mau bilang begini, persetujuan FIFA awalnya bukan merupakan pegangan, tidak bisa menjadi satu panduan, patokan, pegangan bahwa pemain yang dinaturalisasi ini benar-benar disetujui. Karena apa? Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi. Makanya timbullah investigasi itu, yang mana 7 pemain naturalisasi Malaysia ini itu ternyata tidak punya garis keturunan Malaysia. Dan disangkalkan sama FAM, mereka bilang ini pemain punya garis keturunan Malaysia. FAM-nya yang disanksi, timnasnya tidak disanksi. Padahal sebenarnya disanksi semua, pemain-pemainnya disanksi gitu kan. Jadi panduan ketika diakui sama FIFA itu bukan satu patokan panduan bahwa ya pemain ini memang sah punya garis keturunan Malaysia. Karena kalau dia sah punya garis keturunan Malaysia, maka 7 pemain ini tidak akan didenda dan FAM tidak akan kena sanksi. Sesederhana itu sebenarnya. Cuma kan kalau kita bilang begitu ya mereka mana mau tahu, mereka justru bilang kita hoax lagi.
Malaysia masih ngeyel soal sanksi FIFA. Bahkan bawa-bawa nama Martin Paes. Padahal kasusnya jauh beda. Paes itu jelas keturunan Indonesia Belanda, sampai dibawa ke CAS buat legalisasi. Simbahnya lahir di Kediri tahun 1940. Bukti sejarahnya kuat banget. Dokumennya lengkap, bisa dicek di PSSI atau DPR. Jadi kalau ada yang nyamain sama kasus Malaysia, jelas maksa banget. Mau dibandingin, itu kayak nyamain apel sama durian, bro. Nggak nyambung. Yang lebih lucunya mereka bilang begini, periksa juga pemain-pemain Belanda yang ada di Indonesia, karena mereka itu sebenarnya tidak punya garis keturunan Indonesia. Mereka lupa pada saat zaman kolonial yang kita dijajah sama Belanda, itu kan kita punya orang-orang Indonesia zaman dulu kawin-mawin toh dengan orang Belanda. Akhirnya lahirlah pemain-pemain yang sekarang membela Indonesia. Kalau mereka persoalkan soal Martin Paes, saya pikir mereka salah besar. Karena apa? Martin Paes ini proses perpindahan kewarganegaraannya itu sangat-sangat rumit, dan hampir Martin Paes tidak bisa bela Indonesia. Kenapa? Masih harus ke sidang CAS FIFA. Indonesia harus berjibaku mati-matian di sana. Pengacara yang lawyer-lawyernya harus mati-matian membela Martin Paes di sana, gitu kan, untuk supaya bisa bermain bersama Indonesia. Jadi untuk Malaysia, kalau kalian mau mempersoalkan soal Martin Paes, saya pikir salah. Karena kita punya bukti sejarah yang kuat dan tidak bisa diperdebatkan, dan itu sah dan diakui oleh FIFA. Jadi untuk kasusnya Malaysia ini, saya pikir mereka masih punya waktu 7 atau 6 hari lah, sekitar 1 minggu lagi untuk banding ke FIFA. Kalau banding itu ditolak, selesai mereka. Selesai. Tuh hukumannya bisa lebih berat lagi. Kalau terbukti, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mereka buat lagi loh. Ini akan menimbulkan ya bola salju yang besar nantinya, ya kan? Ini tinggal menunggu waktu saja, teman-teman. Mungkin saja kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi ini tuh hanya awal saja, cover depannya saja. Bisa saja ada borok-borok lain yang tersembunyi dalam satu buku besar soal sepak bola Malaysia. Nah, selama ini kan mereka sombong kan, menyombongkan diri segala macam, hina-hina kita. Nah, kita lihat nanti setelah ini, jangan sampai ada hal-hal lain yang mereka curangi dan tidak diketahui oleh FIFA. Dan kalau sampai ketahuan, selesai mereka. Lebih parah lagi. Lihat saja nanti. 2012 Coach, pas di zaman masih sering away kan. Jadi mereka tuh ngejek kita, karena kita kan waktu itu naturalisasi Tony Kusel, bukan Mark loh, Rafael Maitimo, Van Bukering. Itu di Bukit Jalil, di tribunnya si Harimau Malaya itu, Ultras Malaya itu, dia bikin banner gede banget. Kayak kalau kita baca dari bahasa Indonesia itu lucu sebenarnya. Tapi buat mereka kan namanya juga bahasa Melayu kan. Tulisannya adalah busuk-busuk pahlawanku. Jadi artinya adalah jelek-jelek. Ini tetap pemain gue orang asli Malaysia, iya kan gitu kan. Betul. Jadi gue pas ribut-ribut soal ini, kasus yang ini, gue selalu kebayang banner itu. Betul. Zaman gue dulu masih sering soal ribut sama trauma jadi. Bukan sangat trauma, lucu. Gue kayak lo dulu gimana gitu kan. Dan simply mereka sirik aja ngeliatin kita sebenarnya. Sirik gitu. Sirik itu pure sirik udah. Kayak ini bisa nih Indonesia ya. Bisa di Indonesia, kenapa gua nggak bisa nih? Ya, dan bahkan sekarang pundit-pundit Malaysia bilang kita punya peluang besar untuk lolos. Jadi dulu mereka itu selalu mengelu-elukan ya, membangga-banggakan mereka punya pemain lokal lah ya, katakanlah seperti itu. Dan ketika kita naturalisasi, mereka justru hujat-hujat kita, mereka selalu nyinyir ke kita. Nah sekarang itu kan berbanding terbalik ya. Ketika kita punya project di bawah Pak Erick Thohir, kemudian naturalisasi ini dibuat besar-besaran, maka datanglah balasan pemain keturunan Indonesia. Nah rupanya yang dibuat sama Pak Erick Thohir ini sukses besar, teman-teman. Kenapa saya bilang sukses besar? Karena ya teman-teman tahu lah, kita sepak bola kita sudah ada di level yang berbeda. Kita ada di Piala Asia, sedikit lagi akan ada di Piala Dunia, walaupun belum sempat ke sana. Tapi menurut saya dari sebelumnya proyeknya Erick Thohir ini yang paling sukses lah menurut saya. Nah, dilihatlah kan sama negara-negara tetangga kita ya, tidak terkecuali si Malaysia ini. Nah, yang dulunya mereka itu bukan iri ya, tapi nyinyir ke kita, olok-olok ke kita, bilang kita ini pakai pemain naturalisasi segala macam. Rupanya mereka mencoba untuk meniru apa yang dibuat oleh Indonesia. Nah, saya pikir mereka ini meniru Indonesia sebenarnya wajar-wajar saja, karena ya mereka juga punya hak untuk naturalisasi kan. Tapi rupanya mereka pakai cara yang salah. Nah, ketika melihat kesuksesan Indonesia luar biasa, mereka coba tiru nih. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ditirulah sama mereka kan. Rupanya mereka pakai cara ilegal.
naturalisasi pemain Amerika Latin yang tidak punya garis keturunan Malaysia. Kenapa tidak punya garis keturunan Malaysia? Karena apa? Karena tidak bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen asli. Yang dimasukkan ke FIFA adalah dokumen-dokumen palsu, teman-teman. Jadi mereka itu meniru kita hanya untuk gaya-gayaan. Ya, jadi ya teman-teman bisa lihat sendirilah perbedaannya Indonesia dan juga Malaysia ini. Beda jauh sekali, di mana Indonesia sangat transparan dan kita bisa menunjukkan loh bukti-buktinya. Eliano Renders, Mes Hilgers ini orang tuanya ini asalnya dari sini. Pertanyaannya, Malaysia bisa tidak seperti itu? Tidak bisa. Kalau bisa maka tidak akan disangsi sama FIFA. Kalau bisa tidak mungkin disangsi. Ya karena mereka tidak bisa, ya hanya mau mencoba untuk meniru Indonesia dengan cara abal-abal. Akhirnya sekarang mereka kena batunya. Terlalu sombong, mereka menganggap naturalisasi itu hal yang sepele sampai berani memalsukan dokumen. Ya sekarang mereka disangsi. Tapi mereka masih punya waktu 10 hari untuk banding di FIFA, ajukan banding. Dan kalau tuh misalkan nih terbukti bahwa mereka punya pemain itu memang garis keturunan, ada garis keturunan Malaysia, ya syukur. Pemain-pemain yang tadi kena sanksi bisa bermain lagi. Kalau tidak, selesai. Pasti mereka dihajar habis-habisan sama Vietnam nantinya. Percaya sih saya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.